siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan selalu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini malam yang sungguh saya sangat bahagia ya, bisa kumpul ya. Tidak memadai di masjid, tidak memadai di sini juga sudah tidak memadai ya. Saya membayangkan tahun depan jumlah kita ini sekitar 1030 siswa tahun depan ya. Berarti dengan penambahan itu lebih luar biasa lagi kalau ada masjidnya ya. Itu tadi nanti ada yang di kolam renang di dalam ya. Harus disaatkan kolam renangnya ya buat ngaji malam ya. Oke, anak-anak sekalian, sebelum saya memulai ya, saya ingin sedikit karena ini ada siswa baru, ada juga mungkin sebagian siswa lama yang tidak mengetahui sejarah pesantren Bina Insan Mulia. Pesantren Bina Insan Mulia ini pesantren, kalau asalnya ini sudah lama pesantren yang ada di Galkonen, sudah dibangun sejak tahun 1942. Pendirinya ini kalau di sebelah kiri saya ini ada foto, ini kakek saya namanya Abah Sirot. Beliau pertama kali membangun masjid dan rumah, di mana masjid ini sebagai tempat tidur, ya, tempat pengajian, tempat berbagai kegiatan. Itu sudah dimulai sejak tahun 1942 dan diteruskan oleh ayahanda sejak tahun 60, ayahanda saya sebelah kanan, ya, hingga sampai 2013. Dulu nama pesantrennya Al-Ikhlas ya. Pesantren Al-Ikhlas ini memiliki beberapa lembaga. Salah satunya MTS Al-Ikhlas yang sekarang posisinya berada di Cisaat. Itu aslinya dari Yayasan Al-Ikhlas Tegal Koneng. Satu. Yang kedua ada namanya PAUD MD Madrasah Diniyah ya Tegal Koneng, yang sekarang sudah berpindah tempatnya di Cikio. Juga ada TK, ada PAUD yang sekarang sudah berubah nama menjadi Al-Islah yang berada di depan. Dan dulu juga ada satu namanya pesantren Al-Ikhlas, santrinya sudah ditransfer ya, ada yang ke Kempek, ada yang ke Lirboyo, dan ada yang diboyongkan, dipulangkan. Kenapa? Pada tahun 2012-2013 saya datang ke Tegal Koneng ini beriktikad untuk mulai menata sebuah lembaga pendidikan baru dengan nama baru, dengan konsep baru, dengan bangunan baru, dengan manajer baru, dan dengan wajah yang baru. Maka dari itu dibuatlah lembaga baru yang namanya Bina Insan Mulia. Jadi Bina Insan Mulia ini umurnya masih sangat muda ya. Umurnya masih 5 tahun. Pesantren Bina Insan Mulia ini masih sangat muda sekali, baru 5 tahun. Kalau pesantren di Tegal Koneng ini sudah puluhan tahun, tapi Bina Insan Mulia ini baru 5 tahun. Ini adalah saya di Tegal Koneng ini tahun yang kelima. Sejarah unik pesantren pada umumnya itu adalah meneruskan jenjang yang dibangun oleh generasi sebelumnya. Tetapi berbeda dengan pesantren Bina Insan Mulia. Ketika saya ke Tegal Koneng ini tahun 2013, di sini sudah ada lembaga namanya Al-Ikhlas, ada TK, ada PAUD, ada MD, ya, dan MTS sudah dinegrikan, juga ada pondok pesantren. Pada umumnya seorang yang menjadi generasi kedua adalah meneruskan apa yang sudah dipijak oleh
sesepuhnya atau oleh orang tuanya, tetapi saya membuat sebuah cara baru. Saya tidak mau meneruskan, tapi saya harus membuat yang baru dengan konsekuensi semua yang lama harus keluar dari pesantren. Dalam pandangan banyak orang, wabil khusus keluarga dan orang-orang sekitar, ini tentu mengherankan. Mungkin belum pernah terjadi kalau orang masuk pesantren, meneruskan orang tuanya, biasanya tinggal menata, memperbaiki. Tapi yang saya lakukan berbeda. Saya bilang, saya mau di pesantren ini dengan catatan semua lembaga yang ada di sini harus keluar dari pesantren. Maka satu persatu lembaga yang ada diberikan keluar, tidak boleh ada di sini, ya. Dan santri yang ada pun di sini tidak boleh ada, harus keluar. Saya pengen santri yang baru. Itu yang pertama kali dilakukan. Jadi kita memulai pesantren dari betul-betul zero, dari kosong. Santrinya santri baru, lembaganya lembaga baru, bahkan yayasannya pun yayasan baru. Di yayasan ini hanya ada saya dengan Umi, ya. Jadi kalau malam hari saya masuk kamar, itu terjadi rapat yayasan, berarti ya. Pembinanya Umi, ketua yayasannya saya, ya. Tidak ada orang lain di pesantren ini, ya. Jadi kalau udah kunci pintu, kalian berbisik sedang rapat yayasan, ya. Karena tidak ada orang lain di sini, ya. Ini lembaga ini tidak ada siapa-siapa. Kemudian yang kedua, dari infrastruktur. Satu persatu semua infrastruktur atau bangunan yang ada dibongkar. Pertama kali yang dibongkar adalah rumah yang dimiliki oleh ayahanda dan ibu saya, yang sekarang menjadi lapangan, dulunya rumah. Jadi saya nyampe ke sini, syarat pertama bongkar rumah. Loh, kok bongkar rumah? Bongkar dulu, ya. Kemudian yang kedua, bongkar masjid. Yang ketiga, bongkar beberapa tempat, ya. Dan tahun ini adalah bongkaran terakhir. 3 lokal yang ada depan itu juga akan dibongkar dan diganti yang baru. Dalam 5 tahun ini sisanya sudah tidak ada, ya, peninggalan lama, ya. Jadi sistemnya adalah pembongkaran, pergantian. Bukan hanya tadi pengurusnya dirubah semua, tidak ada siapa-siapa, ya. Pesantren ini pun dibangun melalui proses pembelian. Lahan yang ada di sini bukan lahan wakaf, tapi saya beli satu persatu dari tiap orang, dari kakak A, B, C, dari kakak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, termasuk dari ibu saya dan ayah saya, dibeli seluruh lahannya. Ini lahan bukan wakaf dari perorangan. Kenapa saya melakukan sesuatu yang sangat berbeda dengan lazimnya yang dilakukan oleh banyak orang, dan mungkin hanya ada satu yang melakukan pola ini, Pesantren Bina Insan Mulia. Dan kalian boleh buktikan hingga hari ini kita tidak menerima infak dan sedekah, baik dari keluarga, ya, ataupun dari masyarakat. Kenapa? Pertanyaannya kok berbeda? Karena pada umumnya kalau ada pesantren, ada lembaga, pekerjaannya adalah minta sumbangan. Di sini kalau ada yang nyumbang, ditolak. Infak, saya menyatakan secara terang-terangan, hingga hari ini belum ada satu sak pun semen dari wali santri, ya. Tidak ada besi dari wali santri atau uang yang masuk pembangunan secara langsung dari santri, tidak ada, ya. Kenapa saya lakukan ini? Karena satu hal, kita ingin menciptakan sebuah lembaga pendidikan yang berbeda, di mana lembaga yang berbeda ini membutuhkan kemandirian secara utuh. Kenapa harus mandiri secara utuh? Kalau melibatkan banyak pihak, maka otomatis kita tidak bisa melakukan gebrakan-gebrakan yang ada kita sibuk
ya ribut dengan orang-orang yang berada di sekitar kita, yang merasa membantu kita atau yang merasa bagian lembaga kita. Berbagai gebrakan yang dilakukan di sini selalu dilakukan tidak ya dengan nalar umum, tapi nalar yang tidak umum. 2012-2013 kita bangun SMK. Siswa pertamanya ada 36 siswa. Catat, WC-nya cuma 1 kamar. Dan itu bergabung 1 WC untuk laki-laki dan perempuan. Kalau kalian lihat kolam renang yang sebelah sana itu, ada kolam renang ya. Di atasnya itu kan ada tuh 2 WC, 1 kamar mandi, 1 WC. Itu modal dasar pesantren. Ya. WC-nya 2 itu. Maka angkatan pertama dulu kejadian ngantrinya di depan laki-laki, di belakang perempuan, atau dibalik. Dulu enak ya nak. Generasi pertama ini enak karena dulu tidak ada pilihan. Ruangannya cuma 1. Ruangan yang sekarang berada di samping kantor keuangan, itu 1 ruangan buat perempuan. Jadi cuma punya 1 ruangan anak perempuan. Anak putranya di madrasah yang sekarang ditempatin kursi di situ. Ya. Dulu pertama kali didirikan sangat memprihatinkan. Sekarang siswanya sudah pakai sepatu semua. Benar nggak? Di generasi pertama dulu banyak ke sekolah pakai sendal jepit. Benar nggak? Ini saya tanya generasi pertama, benar nggak? Pakai sendal jepit ke sekolah. Pasti ya orang heran yang ada dibuang bikin yang baru ya. Dan itu yang pertama kali dibuat adalah SMK Broadcast. SMK Broadcast ini tidak ada yang mampu buat kecuali yayasan yang sudah kaya raya. Ya, nggak ada yang sanggup buat karena syarat pendirian SMK Broadcast harus punya studio broadcast mahal, harus punya stasiun televisi mahal. Nggak ada pesantren yang sanggup buat saat itu. Aneh. Pertama kali bukan mikirin bangunan pesantren, tapi yang pertama kali dibuat adalah stasiun televisi. Nyampe ke sini nggak mikirin tuh pesantren, dibiarin. Ya, setelah punya lokal kita bangun stasiun televisinya. Belum lagi SMK ini kuat. Gaji gurunya kadang-kadang nunggak, bukan sebulan, bahkan sampai 3 bulan. Tetapi saya bilang kita dirikan SMP, terkaget-kaget semua orang yang di dalam, apalagi yang di luar. Itu sekolah SMK baru sedikit siswanya sudah buka SMP. Kalau otak waras ya pasti mikir, ini gimana, ini aja belum beres kok bikin yang baru. Saya bilang pesantren ini tidak pernah dibuat dengan cara otak yang waras. Ya, kalau pakai otak waras kita nggak bisa membangun, kita nggak bisa berkembang. Semua yang kita lakukan di luar nalar umum. Ya, bagaimana mungkin kalau nalarnya ke umum? Mau bangun pesantren, bikin stasiun televisi misalnya rupa, bikin itunya saja sudah 0,5 M. Ngapain kalau duit 0,5 M? Mendingan bikin sekolah. Itu nalar Anda. Ini nalar yang tidak waras. Karena orang yang mendirikan sedikit, ya, rada waras ya. Ini nalar yang dibangun. SMP baru saja tumbuh bayi, ya, tumbuh lagi SMK jurusan TKJ. TKJ masih belajar, bahkan apa namanya labnya juga belum ada. Tumbuh lagi keperawatan. Keperawatan baru saja jalan, tumbuh lagi yang namanya madrasah aliyah.
berkeunggulan. Aliyah baru saja jalan, tahun depan ada Akademi Broadcast. Artinya apa? Seluruh perkembangan yang ada di sini, kalau menggunakan akal sehat biasa, normal, orang nggak bisa nerima. Gimana caranya? Ya, kalau kumpul 10 profesor ngurus lembaga ini, tidak akan pernah ada kebijakan yang adalah rapat yang tidak berkesudahan. Di saat orang sibuk membangun masjid dengan hal-hal yang mercusuarnya, kita membangun masjid dengan harga yang lebih mahal, tetapi dengan yang lebih unik, masjid zaman dahulu. Kalau orang waras pasti nggak melakukan itu. Kenapa? Biayanya jauh lebih besar, tapi bentuknya tidak megah seperti orang, hanya antik saja. Itu nalar pesantren. Dalam membangun pesantren ini tidak pernah ikut cara berpikir orang lain. Kenapa? Orang lain tidak bisa mengukur kemampuan kita atau saya. Sayalah yang mampu mengukur kemampuan saya sendiri. Jadi orang lain tidak perlu banyak komen, tidak perlu banyak komentar. Kenapa? Karena Anda tidak tahu kemampuan pesantren atau kemampuan saya. Maka disinilah pesantren bisa tumbuh dengan perkembangan yang membanggakan buat saya. Karena apa? Karena seluruh kebijakan yang dilakukan di sini tidak perlu digodok rumet-rumet, ya. Ukur saja, saya mampu apa tidak mampu, jalan. Walaupun semua orang tidak yakin, walaupun semua orang mungkin masih mempertanyakan, saya tidak butuh menjawab pertanyaan Anda, atau tidak butuh meyakinkan Anda dengan kalimat, tapi harus dengan bukti nyata. Ini pesantren. Apakah cukup hanya dilakukan pada sisi itu saja? Nalar tidak waras tadi? Tidak. Dalam membangun generasi, kita pun harus sama. Pesantren Bina Insan Mulia menerapkan hal-hal yang tidak terjangkau oleh pemikiran waras pada umumnya. Kalian bisa buktikan, ya, dari SMK Broadcast sekarang akan keluar sarjana dari Narabiwak University Thailand, jurusannya agrobisnis. Padahal dari sininya dari apa? Broadcast. Bulan depan akan berangkat 7 siswa ke Universitas Al-Azhar dari Broadcast. Jurusannya ada yang publishing, ada yang teologi, ada yang undang-undang, ada yang hukum, ada juga jurusan tafsir, padahal mereka jurusan Broadcast. Dan hal yang tidak wajar, satu gebrakan baru, anak-anak SMK ternyata bisa lulus ujian seleksi ke Universitas Al-Azhar yang biasanya hanya dimiliki oleh segelintir pesantren yang berbentuk aliyah atau pesantren totok murni. Tapi kita mampu. Ini adalah sebuah gebrakan. Alumninya biasanya pesantren ini atau SMK fokus pada dunia kerja, kita ubah. Semua alumni pesantren diproyeksikan untuk kuliah. Ini tidak waras nih. Kalau nalar waras, SMK itu bekerja. Kalian juga dulu kalau masuk SMK pengen langsung bekerja, benar nggak? Itu adalah nalar umum. Saya tidak mau menggunakan nalar umum karena nanti hasilnya seperti orang umum. Artinya kita menjadi orang biasa. Kalau menjadi orang yang luar biasa, teristimewa, kita harus melakukan hal yang berbeda di dalam hidup. SMK Bina Insan Mulia, Aliyah Bina Insan Mulia, SMP Bina Insan Mulia pengen melahirkan kader-kader yang istimewa, yang berbeda, maka caranya pun dilakukan dengan cara yang berbeda.
Kalau di pesantren lain, semua santri pengen bisa baca kitab kuning, harus membutuhkan waktu yang panjang, belajar, ngafalin awamil, jurmiyah, imriti 300 bait, alfiyah 1000 bait, ya, Johar Maknun dan Juman 1000 bait, Johar Maknun 300, membutuhkan waktu 8 sampai 9 tahun, dan menghafalkan tiap hari. Kita akan ubah cukup dengan 6 bulan. Tidak akan sama. Kalau di tempat lain pembelajaran Quran lebih fokus pada setoran, kita akan ubah dengan cara pembimbingan proses hafalnya sehingga siswa ini nyaman. Kalau orang lain belajar bahasa Arab fokus dengan mengartikan bahasa Arab ke bahasa Indonesia, kita ubah semua nazomannya sudah berbahasa Indonesia. Kalau di tempat lain senang lihat anaknya pusing karena ngapalin, kita senang melihat anaknya karena senang nyanyi-nyanyi. Tidak harus pembelajaran itu dibuat pusing, ya. Yang penting targetnya tercapai. Artinya apa? Kita akan melakukan segala sesuatu dengan something different, sesuatu yang berbeda. Maka kalau ada yang sama di dunia insan mulia, kalian harus bertanya, berarti ada yang hilang dari karakter kita. Kita akan selalu menampilkan sesuatu yang berbeda. Cara berpikir kita mungkin tidak akan waras seperti yang lain orang waras. Tapi bukan berarti kita tidak waras, bukan. Cara berpikir waras ini masalah. Negara yang selalu berpikir waras tidak pernah menjadi negara yang maju. Negara yang maju, orang-orang yang hebat selalu melakukan sebuah revolusi dalam hidupnya, selalu melakukan gebrakan yang tidak dilakukan oleh orang lain, bahkan dianggap oleh orang lain itu crazy, gila. Tapi kegilaan yang terukur. Maka anak-anakku sekalian, ya, pada malam ini, kalau di pesantren ini namanya khutbatul arsh, ya, kalau di perpasan modern, menyampaikan tentang misi visi pesantren. Maka saya ingin menyampaikan kepada seluruh sivitas, kepada para asatidz, para pembimbing, kepada kalian semua, kita tidak perlu alergi. Andai apa yang dilakukan oleh pesantren ini berbeda, justru kita menjadi ada karena berbeda. Kalau kita sama, tidak terlihat, ya. Rockroom menyatakan eksistensi manusia menjadi terlihat dan ada ketika dia bisa menciptakan perbedaan dengan yang lain. Ini berbeda. Kalau di tempat lain kalian pelajarannya 1 semester 10 pelajaran, benar nggak? Di pesantren banyak pelajarannya, di sini pelajaran sedikit dan fokus pada program yang bersifat pilihan. Kalian tidak dipaksa untuk ikut semua program, tapi kalian boleh memilih program sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan yang mendukung cita-cita kalian. Kenapa? Karena ini satu-satunya pesantren yang memang ditata, diolah untuk menjadi beda, untuk menciptakan para champion. We are the champion. Kita ini adalah para juara di kemudian hari. Maka caranya harus menggunakan cara-cara para juara. Lihat, di sini tidak ada yang sama. Kalau sekolah lain jalan-jalannya ke Borobudur, ke Jakarta, kita jalan-jalannya, turnya ke luar negeri. Kalau orang lain masih bicara sekolah negeri, kita sudah lepas landas, kita bicara luar negeri. Sekolah SMA 1, SMA 2, SMA 3 yang rebutan pengen masuk dari SMP, tidak ada yang bicara tentang luar negeri, hanya pada batas sekolah negeri. Bangganya kalau diterima di sekolah dalam
negeri. Buat kita biasa saja, itu tidak istimewa. Kita selalu bicara luar. Kenapa? Karena saya melihat kalian semua sebagai kader-kader unggulan di sini. Kalian sesungguhnya orang yang luar biasa, hanya tinggal bagaimana memolesnya. Kalau kita molesnya bagus, hasilnya bagus. Kalau kita molesnya jelek, hasilnya jelek. Lepas dari apapun, setiap dari kalian memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Tapi kalian adalah sama-sama, semuanya yang ada di sini adalah insan-insan yang istimewa. Tidak ada salah satu siswa di sini yang karena prestasi saintifiknya lemah kemudian dia rendah. Tidak, dia pasti memiliki kelebihan di bidang yang lain. Maka bagaimana kita menumbuhkan potensi diri dari setiap orang yang ada di dalam? Kalian pasti menganggap kalau orang pengen kuliah ke luar negeri harus yang akademiknya luar biasa. Itu yang ada di bayangan umum. Bahkan juara-juara kelas itu yang ada di bayangan orang umum. Tapi kita buktikan di sini orang-orang yang keluar negeri, orang-orang yang mendapat bidik misi adalah orang-orang yang biasa dalam pandangan umum. Bahkan rankingnya 29, 22, 16, 9, 7. Mereka bisa keluar negeri, mereka bisa mendapatkan beasiswa bidik misi. Ya, kenapa? Karena sesungguhnya kesuksesan tidak diukur dari nilai prestasi, tapi dari kegigihan. Anak-anak yang punya kegigihan, punya semangat, mereka lah pemenangnya. Anak-anak sekalian, saya kira ini sebagai pembuka ya, buat kalian memahami pesantren Bina Insan Mulia. Wabil khusus yang baru-baru, ya kalian harus paham ada aturan-aturan yang dibuat di sini yang tidak umum, tidak perlu diprotes, ya nggak perlu ngegelendang, terima saja. Kalau nggak mau terima silahkan pulang, sederhana. Kalau Persib main berarti ngaji libur, itu aturan. Kalau semifinal atau final Piala Eropa, Piala Dunia, sekolah libur, ya. Kenapa? Ya, kita lakukan banyak hal yang berbeda. Tiap bulan kita adakan pentas seni. Kenapa kita ini berbeda? Karena saya ingatkan nih juga para asatid. Saya dulu sama dengan kalian. Saya merasakan umur seusia kalian. Dan saya tidak ingin ya sesuatu yang menjadi hak kalian direbut. Kalian bisa tumbuh, tetap berjalan, tetapi dalam track yang benar dan terukur. Ini yang akan dijalankan oleh pesantren Bina Insan Mulia, ya, sesuatu yang tidak umum, ya, nalarnya berbeda, ya, tapi perbedaan itu karena untuk menciptakan manusia yang berbeda.